Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, nama kami telah tertulis di telapak tangan-Mu. Karena Engkau selalu menaruh cinta kasih kepada kami, maka kami bersyukur karena Putra-Mu telah sudi menjadi bukti cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, guru yang paling ulung sekalipun pada akhirnya hanya mampu mengajarkan sesuatu. Hasil pengajarannya sangat tergantung dari kemauan dan kemampuan murid-muridnya untuk menangkap, mengerti, serta memahami apa yang diajarkan. Hal ini terjadi juga pada diri Yesus dengan para murid-muridnya. Yesus telah mengajarkan berbagai hal, akan tetapi para muridnya tidak memahami ajarannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saking bingungnya, maka Yesus bertanya, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Namun pertanyaan itu ia jawab sendiri, "Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang tidak mengerti apa-apa, bahkan menilai negatif atas segala sesuatu. Mereka tidak menari meskipun ada bunyi seruling. Mereka tidak berkabung walaupun ada kidung duka. Ketika Yohanes tidak makan dan minum, mereka menilai kerasukan setan. Ketika Yesus makan dan minum, mereka berkatakan pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kondisi tidak mudah paham dan negative thinking adalah bagian dari diri kita. Bahkan masih bisa ditambah lagi dengan kesombongan kita, ketinggian hati kita, angkuh, dan sebagainya. Jika demikian halnya, dengan apakah Tuhan akan mengumpamakan diri kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengecam orang-orang pada zamannya karena apa yang diajarkan oleh Yesus tidak mereka pahami. Yesus menyebut angkatan itu sebagai anak-anak untuk menunjukkan ketidakdewasaan mereka. Mereka stagnan pada tahap ketika anak-anak memakai diri mereka sendiri sebagai tolak ukur yang menentukan tindakan orang lain. Lalu diberikan contoh, jika mereka meniup seruling, maka orang lain haruslah menari, tidak peduli keadaan mereka. Jika mereka menyanyikan kidung duka, mereka haruslah berkabung mengikuti kehendak anak-anak itu. Bukan hanya kehendak mereka yang dijadikan tolak ukur, tetapi juga selera dan perasaan mereka. Misalnya, ketika Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, dia dicap sebagai kerasukan setan. Apakah itu berarti yang waras adalah mereka yang makan dan minum? Juga tidak, karena anak manusia datang dan ia makan minum, tetapi dia dicap seorang pelahap dan peminum. Berhadapan dengan orang seperti ini, semuanya serba salah. Yang benar hanyalah mereka atau selera mereka sendiri, sehingga akan sulit diikuti oleh orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita yang berada dalam masa Advent ini, kita diundang untuk bertobat, yaitu tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai tolak ukur untuk diikuti oleh orang lain. Yesuslah yang harus menjadi tolak ukur dan penentu tindakan kita. Kehendak Allah lah yang hendaknya menjadi tolak ukur dan penentu tindakan kita. Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Melalui perintah-perintahnya, Dia menentukan tindakan kita. Buah dari mengikuti kehendak Allah ialah damai sejahtera dan kebahagiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang. Secara khusus saat ini kita telah berada dalam masa Advent. Advent merupakan kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Masa Advent merupakan kesempatan yang bagus untuk memurnikan motivasi hidup beriman kita supaya semakin sesuai dengan kehendak Allah, menjadikan tolak ukur Allah, kehendak Allah sebagai satu-satunya pegangan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.